Pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, salam jumpa kembali untuk dialog interaktif ya dari Radio Republik Indonesia Wamena di pagi hari ini. Dan pagi ini kami akan mengangkat topik dengan topik bagaimana mengatasi antrian panjang konsumen BBM bensin di sejumlah APMS yang ada di kota Wamena. Dan pagi ini sudah hadir 3 orang narasumber yang akan mengulas tentang topik kita di pagi hari ini, yaitu ada Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Koperasi Kabupaten Jayawijaya, Bapak Lukas Kosai. Selamat pagi Bapak. Ya, bagaimana kabarnya Pak di pagi ini? Pagi ini kabar saya baik-baik. Baik, oke. Sehat. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian ada juga dari perwakilan rakyat di sini, ya, dari DPRD Kabupaten Jayawijaya ada Bung Irwan Aso. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, pagi. Kemudian ada juga perwakilan dari masyarakat, ada dari Forum Masyarakat Jayawijaya dan Pegunungan Tengah atau FMJPTP, ada Bung Muli Wetipo. Selamat pagi. Selamat pagi Bung. Ya, kabar baik ya? Luar biasa. Oke, kita akan memulai dengan dialog di pagi hari ini pendengar. Ya, pendengar, topik ini kami mengangkat sehubungan dengan konsumen BBM bensin di Wamena, di mana seperti tidak pernah luput dari masalah antrian panjang hingga berjam-jam di sejumlah APMS yang ada di Wamena. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 sama masalahnya, yaitu antrian panjang, dan tak jarang konsumen pulang kosong alias tidak dapat bagian karena kehabisan stok meskipun sudah mengantre sejak pagi bahkan dari subuh. Padahal pemerintah sejak beberapa tahun lalu sudah melakukan berbagai upaya untuk persoalan tersebut, termasuk upaya menambah kuota BBM maupun pelayanan sistem kupon hingga pengawasan tangki modifikasi. Akan tetapi upaya-upaya itu seolah tidak pernah menjawab substansi masalah antrian panjang di APMS. Temuan di lapangan masih banyak oknum konsumen yang menggunakan kupon lebih dari satu, akibatnya antrian panjang tak pernah terurai. Lalu bagaimana ataupun di mana letak masalahnya dan bagaimana mengatasi masalah tersebut? Dialog ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut bersama para narasumber di pagi hari ini. Dan dialog ini merupakan kerjasama antara USAID Internews, PPMN dan juga RRI Wamena, dengan tujuan untuk mencari tahu masalah dan juga solusi untuk mengurai antrian panjang konsumen bensin di Wamena dan tentunya dengan harapan tidak ada lagi antrian kendaraan di APMS. Dan pendengar, untuk mengawali perbincangan kita di pagi hari ini, saya akan memulainya dengan perwakilan dari masyarakat atau konsumen, dalam hal ini Forum Masyarakat Jayawijaya. Mungkin dari pengalaman-pengalaman ataupun juga kenyataan yang ada di lapangan, kira-kira pengalaman mungkin yang pernah Anda terima atau aspirasi yang pernah diterima terkait dengan antrian bensin di APMS ini, mungkin kira-kira seperti apa? Bung Murli, silakan mungkin bisa mengawali perbincangan kita di pagi ini. Ya, baik, terima kasih. Pada para pendengar dari DPR perwakilan, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, pagi. Terkait antrian panjang atau kelangkaan, kita bisa katakan hari ini di Jayawijaya masih terjadi yang namanya kelangkaan BBM. Dalam hal ini BBM jenis subsidi. Nah, yang mana hal ini merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini belum pernah terselesaikan. Ya. Harap ini bisa menjadi catatan kita bersama. Yang mana pada tahun 2015-16 kami pernah mengadvokasi ini. Ya. Itu zamannya Pak Bupati, Bupati saat itu adalah Pak Wempi. Pada saat itu sempat ada kunjungan Presiden Bapak Jokowi. Kami kejar-kejaran, lari-larian di pinggir jalan, kejar mobil beliau. Dan di situ kami bentangkan spanduk, Bapak, kami minta kuota penambahan subsidi untuk Kabupaten Jayawijaya. Yang harapannya hari ini bisa menjawab seluruh kebutuhan konsumen di Kabupaten Jayawijaya. Bahkan bukan hanya Kabupaten Jayawijaya, namun 8 Kabupaten Pegunungan Tengah Papua yang hari ini penggunaan konsumsi BBM-nya itu di bawah Kabupaten Jayawijaya. Nah, ini menjadi salah satu kendala yang memang butuh perhatian serius, yang mana
hingga saat ini pun dengan penambahan kuota itu belum menjawab kebutuhan konsumen hari ini. Ya, antrian terus terjadi. Antrian terus terjadi. Nah, ini salah satu faktor yang kita temukan di lapangan. Pihak BUMN dalam hal ini Pertamina membatasi jam pengisian itu menjadi suatu kendala. Yang mana hanya dibatasi sampai jam 3 sore. Ada juga APMS tertentu yang pengisiannya itu dilakukan sampai jam 12, jam 1, jam 2. Nah, ini mungkin bisa menjadi perhatian serius dari Bapak-Bapak DPR dan Bapak-Bapak Perindak. Kok ini pelayanannya harus dibatasi? Sedangkan kuota itu kan masih ada. Kami tahu bahwa kuota per hari itu dikeluarkan sesuai dengan jumlah kupon yang diterbitkan dari Perindakop. Nah, dan terkadang ada itu yang namanya kupon hangus. Nah, kupon hangus ataupun kalau BBM habis, ini kira-kira letak persoalannya di mana yang perlu untuk kita selesaikan itu ada di situ. Karena kita tahu BBM ini bukan barang yang kita pakai atau tidak terpakai akan habis, tidak. Itu. Jadi ini bisa mungkin menjadi catatan untuk pelayanan di APMS itu diperpanjang. Jangan kita korbankan konsumen lagi dengan harus antri pagi-pagi, habis itu apabila antrian terakhir sudah jam 3 ditutup. Wah, ini kan keterlaluan sekali. Padahal sudah antri dari pagi, subuh itu. Nah, sedangkan itu kan merupakan jatah dari konsumen, hak konsumen itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang yang menjadi asumsi gila kita, kalau memang dibatasi, habis itu dengan jumlah kupon habis atau istilahnya yang kupon hangus, itu mau dikemanakan itu barang-barang sisa itu. Kita tidak bisa pungkiri hari ini di pegunungan yang namanya BBM itu diistilahkan dengan mutiara hitam. Loh, ini maksudnya apa? Dan satu catatan penting Bapak-Bapak Dewan, pihak terkait dalam hal ini Perindakop, tolong itu orang-orang pengecer yang tidak punya izin usaha untuk mengecer BBM, tolong dibatasi. Hal ini sudah berulang kali kita sampaikan. Bukan hanya soal safety personal dari oknum-oknum tersebut, tapi kelompok-kelompok yang ada di sekitar. Yang mana kita lihat kejadian beberapa waktu lalu, kebakaran yang melanda di Kabupaten Jayawijaya. Ini salah satu pemicu yang menimbulkan banyak korban itu kan adanya BBM di situ. Nah, harapannya ini bisa menjadi pelajaran penting ini. Baik. Mungkin saya akan ke Pak Iwan lagi selaku anggota DPRD dari Komisi B. Tapi sebelumnya saya persilakan juga pendengar yang mau bergabung bersama kami di line SMS ataupun juga WhatsApp ataupun juga di line telepon 0811482840. Anda bisa ikut berpartisipasi di dialog kita di pagi hari ini. Dengan topik bagaimana mengatasi antrian panjang konsumen BBM bensin di Kota Wamena untuk di sejumlah APMS. Ke Pak Iwan Aso, mungkin pernah Bapak mendengar atau mengeluh keluhan dari masyarakat Wamena terkait dengan antrian panjang dan juga mungkin bagaimana Anda menanggapinya. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Pak Kepala Perindakop dan Saudara Mulyawitipo, perwakilan masyarakat yang hadir. Bung Esage yang sudah memfasilitasi kami di RRI kita pada pagi hari ini, terima kasih. Mungkin yang pertama ingin kami sampaikan adalah ini bukan hanya kita mendengar, tapi kita melihat langsung dan merasakan. Ini sesuatu yang terjadi di wilayah kita, sehingga mungkin ini yang saya sebelum ke sana saya mungkin ingin jelaskan bagaimana kerja-kerja kami di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya. Kendala yang kami hadapi adalah yang pertama terkait dengan persoalan yang kita hadapi yang paling pertama adalah pelantikan kita anggota DPRD Jayawijaya. Sebelum itu pelantikan bupati. Seharusnya terjadi pelantikan awal yang ditentukan oleh jadwal yang sesuai jadwal, tapi itu waktu itu molor. Kesininya kita dihadapi masalah persoalan hari itu kerusuhan yang mengakibatkan beberapa toko kita termasuk kantor bupati kita juga ikut terbakar. Kemudian kesininya lagi ada beberapa masalah yang kita hadapi, termasuk hari ini kita dihadapkan oleh corona. Ini membuat kita langkah untuk bekerja ini tidak efektif.
Sehingga sebenarnya kami ada bangun komunikasi dengan dinas terkait sudah cukup bagus. Terima kasih Pak Kepala dengan pasukan, kami sudah cukup beberapa waktu lalu kita sudah cukup diskusi. Namun karena akibat dari pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kita bisa diskusi, mencari solusi segala macam ini sepertinya membatasi. Nah, ini yang membuat kita tidak jalan. Diskusi itu termasuk untuk membahas hal ini ya? Diskusi itu termasuk membahas hal ini. Kita di Komisi B membidangi ada sekitar 16 sampai 19 OPD kerjasama dengan kita. Termasuk beberapa BUMN termasuk yang sekarang kita ada bicara perusahaan ini, kami juga termasuk ikut terlibat untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kami tidak bisa jalan karena dengan beberapa OPD yang itu juga kami tidak bisa jalan semua itu karena di tanggung jawab kami tidak hanya satu masalah ini, tapi ada beberapa masalah. Tapi kami sudah berusaha dan beberapa kegiatan kami sudah kasih jalan. Kami sudah agendakan untuk persoalan ini bagaimana kita diskusikan, termasuk komunikasi langsung dengan Pak Kepala hari itu. Kami sudah agendakan. Hanya kesininya setelah kami keluar daerah, kemudian pulang kami agendakan, kami harus dirumahkan selama 14 hari. Ya, karantina. Karantina. Ini yang membuat kita tidak bisa diskusi, bukan hanya dialami oleh kita, tapi beberapa dinas-dinas terkait ini setelah mereka lakukan perjalanan keluar, pulang, kemudian mereka harus ditinggal di rumah. Ini juga membuat kita tidak bisa mencari solusi dan segala macam. Baik, mungkin itu. Saya ke Pak Kepala Dinas, Pak Lukas Kosai, Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Jayawijaya. Bapak mungkin melihat kenyataan yang ada di lapangan dan juga beberapa yang sudah disampaikan dari perwakilan masyarakat di studio di pagi hari ini terkait dengan antrian panjang ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Waktu buat saya sedikit stressing. Sebelumnya saya sampaikan kepada pelanggan dan pendengar di mana saja kita berada bahwa distribusi BBM subsidi di Kabupaten Jayawijaya diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini Dinas Teknik Nakirindak, Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Jayawijaya itu dibagi dalam 2 sistem. Jadi sistem kupon BBM, khususnya BBM solar, dan sistem kartu, khususnya BBM bensin. Kalau BBM solar dilakukan dengan sistem kupon, dia boleh BBM kupon itu ditentukan di dalam kupon lokasi pengambilannya. Dan kalau sistem kartu itu bebas diambil di 4 APMS ini. Nah, ini yang perlu pertanyaan yang selama ini kita lakukan, terus yang tadi disampaikan sebagai pertanyaan yang terjadi, sistem antre ini merupakan sebuah pengalaman atau sebuah kegiatan, sebuah motivasi yang sudah menjadi klasik di kabupaten ini, Kabupaten Jayawijaya. Dari dulu sampai dengan sekarang, persoalan hanya satu, adalah semua ini terjadi pertama adalah menyangkut mobilitas. Mobilitas ini terbatas, penerbangannya tergantung cuaca. Lalu angkutan pesawat atau armada juga terbatas. Sementara seluruh barang yang disentani sana tumpuk banyak, sementara angkutan terbatas. Yang kedua adalah pembayaran ke Pertamina menjadi keterlambatan pembayaran, sehingga BBM semua tertumpuk di Sentani. Nah, ini 2 alasan ini yang dari dulu sampai dengan saat ini kita alami seperti itu di Jayawijaya. Apakah dari dinas terkait mungkin bisa membuat semacam sistem yang bisa mengatur ini agar mungkin kita keluar dari masalah ini begitu? Kalau itu sudah bisa dilakukan, sekarang atur sistem dan tidak atur sistem ini tergantung pada
fisik barang. Baik. Kalau fisik barang tidak ada di tempat, kita atur kebijakan ini juga sama, akan hadapi sama. Nah, oleh karena itu yang sekarang kita pemerintah upayakan ini dengan diperlakukan dengan sistem kupon tadi. Itu juga sudah sepakat atas saran dan pandangan dari fraksi, dan kami di Nasdaq ini kita sudah memperlakukan hal ini. Akhirnya sampai dengan hari ini kita sudah bisa lihat dan pengambilannya. Nah, di sini juga sampai di daerah di sini pelayanan BBM atau distribusi BBM subsidi tidak hanya berlaku di Wamena. Baik. Tidak hanya berlaku di Wamena, tapi itu teman-teman pemekaran semua di daerah kabupaten kita ini menjadi tempat parkiran mobil-mobilnya ke kabupaten-kabupaten ini. Lalu pengambilan BBM juga di sini. Sehingga kita sulit untuk mau memprediksi mana kendaraan yang ada di Jayawijaya, mana kendaraan yang di luar dari Jayawijaya. Sulit untuk memprediksi ini. Jadi atas kesepakatan Dinas Perindak dengan Perhubungan sama Samsat, maka kita perlakukan dengan boleh mengambil BBM 2 kupon. Boleh mengambil BBM 2 kupon sesuai dengan sistem atau tarif yang sudah kita tentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, pembatasan waktu untuk pengambilan BBM itu tergantung dari kuota per hari masuk di masing-masing APMS. Itu sehingga waktu dia tidak stabil, hampir nanti tutup jam 3, ada yang jam 2, tapi bahkan juga ada sampai dengan jam 11. Ada juga sampai dengan jam 11 tutup habis, dan di situ orang heran. Ya, tapi kita kembali lagi bahwa pengisian di kuota dia punya tempat penampungannya memang habis. Baik. Dan juga barangnya tertampung di Sentani, tidak bisa diangkat ke Wamena karena armada hanya cuma 2 pesawat maintenance, jadi tidak bisa dilayani untuk saat ini, sementara saat ini. Baik Bapak, berbicara masalah kuota yang tadi Bapak sempat singgung, sebenarnya kuota untuk Kabupaten Jayawijaya itu berapa? Kemudian dialokasikan dengan beberapa APMS yang ada ini, pembagiannya seperti apa? Apakah mencukupi atau tidak? Begitu? Saya rasa ini cukup, dan mungkin saya sampaikan juga sekalian bahwa perusahaan yang kelola dia di Jayawijaya ini kan ada 4 APMS, yaitu APMS Anwaruddin. Jumlah kuota BBM itu bensin 325.000 KL per bulan. Lalu pelayanan itu 10.833 per hari, sama dengan 54 drum per hari. Nah, solar 90.000 per bulan KL, pelayanannya 3.000 per hari, sama dengan 15 drum per hari. APMS langsung mengisi kuota 360.000 per bulan KL, lalu pelayanannya 12.000 sama dengan per hari, sama dengan 60 drum per hari. Solar 120.000 KL per bulan, pelayanan per hari 4.000 sama dengan 20.000 per 20 drum per hari. APMS Anwaruddin Balim kuota 125.000 KL per hari per bulan, lalu 4.166.000 per hari, sama dengan 21 drum per hari. Solar 50.000 per bulan, pelayanan 1.666 per hari, lalu 8 drum per hari. APMS Balim Putra Balim ini kuota 45 bensin per KL per bulan. Nah, pelayanannya 1.500 per hari, sama dengan 7 drum per hari. Sedangkan solar 50.000
KL per bulan. Pelayanannya 1.666 per hari, 8 room per hari pelayanannya. Nah, total BBM subsidi yang harusnya tersedia tiap hari, bukan tiap bulan ya, tiap hari untuk pelayanan pada APMS di Wamena adalah bensin sebanyak 142 drum, solar sebanyak 51 drum. Tapi kenyataan tidak seperti itu terjadi dengan alasan tadi, mobilitas dan pembayaran BBM terlambat oleh perusahaan ke Pertamina. Akhirnya sebagian tertumpuk juga di Sentani, barang tidak bisa terangkut, dengan juga dibaringi dengan barang-barang lain yang perusahaan atau barang-barang lain juga menghalangi untuk pengangkutan BBM ini. Baik. Saya kembali ke Bung Muli Wetipo. Mungkin terkait dengan pengalaman yang pernah alami ataupun laporan yang mungkin pernah diterima atas kenyataan itu, saran apa yang mungkin barangkali disampaikan kepada pihak DPR maupun juga dari Dinas Perindakop yang ada. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama terkait mobilitas yang tadi Bapak Kepala Perindak sudah sampaikan, ini selalu menjadi jawaban baik yang kita terima saat kita coba diskusikan hal ini. Nah, yang artinya ini merupakan pembelaan klasik juga kalau hari ini kami mau katakan. Nah, yang artinya dari tahun ke tahun pembahasan belum pernah ada solusi yang dikeluarkan terkait pernyataan-pernyataan ini. Nah, yang mana saat itu kalau tidak salah kami di DPR hal ini disampaikan oleh Pak Kepala Bidang Perindustrian, yang mana terkait mobilitas, terkendala pesawat itu selalu menjadi kendala bagaimana pendistribusian hari ini di Jaya Wijaya. Dan di situ kita juga hadirkan aviasi. Dalam hal ini Trigana, kuota yang diangkut Trigana per hari itu dengan slot time yang ada, saya pikir cukup saja. Ya. Dan kalau aviasi siap itu karena tekan kontrak terkait subsidi hari ini di Kabupaten Jaya Wijaya menjadi tanggung jawab Trigana itu. Kalau sistemnya diperbaiki mungkin cukup saja begitu ya? Cukup saja. Nah, sekarang keinginan itu ada atau tidak, mau atau tidak. Ya. Nah, yang pertama itu. Dan yang kedua terkait pengusaha-pengusaha nakal ini. Ya, oknum. Ya, oknum-oknum ini. Bahkan beberapa kali saya kedapatan tangan, Pak Kepala izin, ada oknum-oknum dari APMS itu sendiri yang mengeluarkan barang BBM jenis subsidi dijual dengan harga industri. Dan kita tidak bisa pungkiri itu karena sampai saat ini masih terjadi. Ya. Nah, ini kan sebenarnya gila sekali, hak masyarakat subsidi kok dialihkan ke industri. Nah, itu. Dan yang ketiga, minta maaf izin Bapak, kebetulan saya tinggal jalan besarnya depan itu APMS. Dan hari-hari tiap hari saya beraktivitas, mobil yang sama akan parkir di antrian itu untuk mengisi BBM itu. Baik. Nah, ini temuan yang ada. Ini temuan yang ada. Baik. Dan bukan hanya itu, jenis tangki BBM yang dipakai itu sudah dimanipulasi, dimodifikasi lagi. Jadi yang mungkin awalnya hanya 80 liter, 40 liter bisa ditambah bahkan mencukupi kuota untuk 1 drum dalam satu mobil itu. Baik. Nah, ini yang sebenarnya mungkin perlu untuk sistemnya itu lebih diperketat lagi. Dan saya harap teman-teman perindak maupun keamanan yang ada di APMS tolong dengan jeli memperhatikan hal itu. Baik. Hari ini kita mengupayakan untuk adanya penambahan subsidi di Kabupaten Jaya Wijaya itu bukan dipakai untuk diperjualbelikan lagi. Baik. Tapi hari ini bagaimana kita bisa pergunakan itu untuk sebaik mungkin untuk menekan kebutuhan masyarakat, terlebih kebutuhan ekonomi hari ini yang meningkat dengan alasan itu kelangkaan BBM dan harga BBM yang semakin tinggi. Baik, terima kasih. Ya, pendengar, kami masih membahas topik kita di pagi hari ini, yaitu bagaimana mengatasi antrian panjang konsumen bensin di Wamena. Saat ini pukul 8:35 waktu Indonesia Timur, dan kami juga masih mempersilakan Anda yang mau bergabung bersama kami bisa di line telepon ataupun juga di line SMS di 0811482840. Dan saya kembali ke Pak Iwan di pagi ini terkait dengan beberapa yang disampaikan oleh Pak Muli tadi, Bung Muli tadi,
terkait dengan sistem yang belum pernah diperbaiki. Masalah klasik ini tidak pernah teratasi begitu. Mungkin dari DPR sendiri bagaimana merespon itu? Silakan. Baik, terima kasih. Ini saya kira paling penting untuk kita di periode kita ini setelah kita masuk penjelasan di awal tadi, kita masuk di awal tahun kemarin, kemudian di tahun ini seharusnya kita bisa bergerak dari bulan Januari. Tapi itu sampai sekarang juga kami masih dihadapi oleh berbagai persoalan. Ini sebenarnya juga bukan alasan sebenarnya. Kami punya kesempatan untuk bisa mendiskusikan, bisa mencari solusi, bahkan kita bisa bisa mencari solusi segala macam persoalan yang terjadi ini. Baik, Bung Iwan, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon yang bergabung, kita coba sapa dulu. Baik. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Terima kasih, ini dengan Pak KJE di Jalan Sumbawa. Saya mau kasih masukan kepada bapak-bapak yang ada di sekarang narasumber ini. Begini, permasalahan BBM yang ada di Provinsi Wijaya menurut kami itu sebenarnya cukup. Yang pertama yang harus adalah orang-orang yang nakal yang ada di antrian itu bisa isi sampai 1 mobil itu sekali. Ini harus diawasi. 1. Yang kedua adalah kupon-kupon yang ada bukan dijual tapi dikeluarkan oleh Perindahop itu ada yang motor itu sudah keleluarsa punya, sudah bangkai punya masih berlaku untuk mendapatkan BBM itu. Maka itu harus diseleksi ulang. Supaya bisa kuota itu, kalau kuota cukup, kalau menurut saya. Oke. Jadi terus petugas ini bermain dengan orang-orang yang setiap hari itu antri. Itu tidak boleh. Itu kan dalam kartu kan dikatakan bahwa itu 1 kali pengisian 5 hari. Iya toh, tapi kenapa setiap hari mereka ada isi di situ? Baru setiap hari, orang lain kan tidak bisa dapat. Itulah makanya terjadilah kelangkaan yang bermain di sana. Petugas tidak benar, kalau menurut saya. Itu yang harus tegas, baik yang ada dari Perindahop maupun dari mungkin pihak keamanan kalau ada di sana harus diawasi betul-betul. Dan isi itu sesuai dengan DS yang ada di situ, sudah tercantum di dalam. Bukan DS sana, DS terus ada yang kupon ya di belakang itu. Itu dari mana kartu itu dari mana keluarkan? Jadi Perindahop harus tegas mengeluarkan kartu itu sesuai dengan DS motor yang ada. Terus kemudian pengisi itu sesuai dengan DS itu. Oke, baik. Sudah saya katakan, tapi di lapangan lain cerita. Baik. Oleh sebab itu kami mohon dengan mulai hari ini pengisian itu sesuai dengan DS dan tertibkan kembali. Petugas harus tegas. Terus mobil angkutan umum punya itu setiap hari dia antri, bukan angkut manusia, tapi antri itu saja bensin. Baik. Oleh sebab itu kami harapkan supaya baik. Begitu. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi juga untuk Anda. Ya, ini saran dari masyarakat pendengar. Silakan Pak Iwan lanjutkan nanti sekaligus kami akan kasih kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih banyak. Itulah yang terjadi persoalan yang terjadi hari ini tuh seperti yang kita lihat. Tapi semangat kami akan ada. Kemudian kami juga ada waktu diskusikan untuk persoalan ini kenapa terjadi. Sebenarnya masalahnya bukan hanya yang tadi disampaikan oleh saudara Muli tadi, ada juga pantauan kami sendiri juga. Dan ini kami punya ada agenda-agenda yang sudah disiapkan dan beberapa waktu lalu kami sudah mengkomunikasi dengan Pak Kepala Perindahop bagaimana kita diskusikan dan menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Jadi tidak terlalu lama kita tetap akan panggil OPD terkait. Kemudian ada orang-orang yang menurut kami mungkin bisa menyelesaikan persoalan ini kami undang. Kemudian kami tetap akan diskusikan, mencari solusi. Kemudian kita tetap berusaha bagaimana caranya supaya masyarakat kita bisa terlayani dengan baik. Mungkin itu. Baik.
Terima kasih. Saya kembali lagi ke Pak Kepala Dinas. Seperti yang tadi Pak Murli sampaikan bahwa kuota sebenarnya cukup, tapi sistem ini yang harus diperbaiki. Karena kita mau tambah kuota sebanyak apapun, kalau sistemnya masih tetap begitu-begitu saja, nanti akan menguap juga begitu. Tapi sebelumnya ada penelpon lagi yang bergabung, coba kita terima lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Alosius di Pike. Oke, dengan Alosius di Pike. Silakan Pak Alo. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi buat semua yang ada di studio. Ya. Terima kasih buat kesempatan. Ya, saya sepakat dengan kawan Muli. Ya. Karena begini, kita Jaya Wijaya ini kita perlu sadari bahwa kita ini sebenarnya itu warehouse. Yang artinya kita ini pemasok atau gudangnya untuk 8 kabupaten yang tadi itu. Maka pemerintah dalam hal ini, maksudnya pemerintah Wamena Jaya Wijaya ini, kita harus punya, sebenarnya dari dulu-dulu itu kita harus punya blueprint atau tiang. Yang artinya mau dibawa ke mana Jaya Wijaya ini ke depan begitu. Yang kalau kita setiap harinya itu dapat alasan, ini alasan contoh seperti tadi. Ada mungkin keterlambatan penyetoran uang dan lain sebagainya ke Pertamina, lalu ada keterlambatan. Itu tidak masuk akal kalau kita bilang. Jadi dalam hal ini DPR itu saya sarankan jangan tidurlah mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya seperti itu saja. Terakhir mungkin saya mau sampaikan sekarang Jaya Wijaya ini sudah mau dibawa ke mana, begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Alosius di Pike ya yang sudah bergabung. Ya, silakan Pak Kepala Dinas. Ini banyak masukan yang ditujukan ke Dinas Perindakop Kabupaten Jaya Wijaya bagaimana memperbaiki sistem kuota itu, bagaimana mengaturnya supaya tidak terjadi antrian terus begitu. Silakan. Baik, terima kasih sih. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh anggota, kita sudah banyak kali diskusi, tapi peristiwa ini selalu terjadi terus menerus. Nah, oleh karena itu sistem yang saat ini kita lakukan melalui kupon ini sudah maksimal, Hanya terjadi kelangkaan di sini adalah pengambilan BBM yang konsumen dengan pengantri. Ini penyebabnya. Jadi konsumen dengan pengantri ini harus beda sebenarnya. Konsumen mendahului selama ini kita melakukan, tapi pengantri itu dari hari ke hari, pengantri itu terus menerus ada di sana, sehingga kewalahan di pengantri ini juga didukung oleh hal-hal yang lain. Nah, oleh karena itu ini yang mungkin akan kita bahas dengan Komisi B setelah kalau ada waktu untuk diskusi. Akan ini kita bahas untuk supaya konsumen ini pengantri ini kita harus kurangi, karena pengantri ini dia bawa dari APMS keluar itu subsidi, penyedotannya subsidi, tapi setelah keluar dari pintu APMS itu sudah jadi industri. Nah, ini penyebabnya karena pengambilan yang lebih banyak terjadi di sana, akhirnya kewalahan kami dari pengawas dari Dinas Perindak sering dapat kewalahan di lapangan. Ini selalu kita hadapi, selalu. Dan juga pembuatan tangki modifikasi tangki ini juga beberapa kali kita sudah tangkap, tapi toh masih berlaku terus. Juga yang kedua adalah mobil angkutan umum. Ini angkutan manusia, tapi dia selalu setiap hari ada di parkiran di pom bensin. Nah, ini hal-hal yang terjadi di luar kendali kita sebagai manusia. Sementara sistem pelayanan kupon ini kita sudah bagi habis untuk orang Jaya Wijaya nih. Bukan di luar Kabupaten Jaya Wijaya, tapi kita perlakukan ini untuk orang Jaya Wijaya berdasarkan SIM STNK dengan faktur pajak yang kita keluarin. Tapi ini di luar yang terjadi di luar sana sulit untuk kita atasi, maka kita mau mohon untuk kepada pihak keamanan dalam hal ini, anggota kepolisian terutama, mohon maaf. Ini kita sama-sama aparat
yang hukumnya wajib untuk kita arahkan kepada masyarakat untuk menikmati ini barang. Karena barang ini merupakan sebuah kelangkaan di gunung ini. Baik, baik. Ini yang mungkin saya bisa dapat sampaikan di kesempatan ini. Kalau saya mau uraikan dengan pertanyaan hal-hal ini sudah klasik, jadi percuma. Jadi saya sampaikan itu, saya minta tolong untuk pihak keamanan yang selalu berdiri di APMS. Ya. Mohon pengertian baik Bapak-Bapak sekalian. Ya, baik. Itu. Terkait dengan perbaikan sistem tadi, bahwa ada masukan dari masyarakat, dari Bung Muli tadi, bagaimana menertibkan pengecer ya yang cukup liar begitu yang ada di Kabupaten Jayawijaya, dan juga terkait dengan pembatasan waktu pelayanan yang seharusnya bisa dibuka mungkin sampai sore begitu, tapi jam 2, jam 12, jam 11 bahkan sering ada. Bagaimana untuk mengaturnya? Ya, yang ini kadang itu kembali kepada waktu ini kembali kepada kuota yang masuk hari ini. Misalnya dia naik ke 25 dram, ya 25 dram itu yang dia layani. Tapi khususnya lebih banyak kuota itu terjadi di Anwarudin, Las mengisi itu dengan Anugerah. Tapi untuk Balin Putra sering pagi terus sampai dengan jam 11 selesai, itu terbatas. Dia paling banyak dia isi itu 5 sampai dengan 3. Jadi kalau 5 sampai dengan 3 otomatis sebelum waktu ya sudah harus tutup. Seperti itu yang terjadi. Berbicara mengenai kuota ini, sebenarnya kuota BBM selain yang tadi Bapak sebut tadi, kuota BBM subsidi itu berapa dan non subsidi berapa begitu? Oh, kalau itu gini, industri itu kita di Wamena ini ada subsidi dengan industri. Industri ini kita tidak batasi, adanya industri membantu untuk melancarkan pengisian ini. Mengingat teman-teman pemekaran apa semua ada di sini. Jadi kalau kita perlakukan saja subsidi sama sekali nanti ini tidak cukup. Oleh karena itu pemerintah mengambil jalan keluar untuk industri boleh, siapapun boleh menaikkan untuk mengimbangi BBM subsidi begitu. Jadi tidak hanya ada di Wamena subsidi, tapi sekarang ini karena kita berbicara subsidi. Nah, subsidi yang kita layani kuotanya tadi sudah saya sebutkan, itu yang dikelola oleh 4 APMS yang ada di kabupaten ini. Baik. Saya kembali ke Pak Iwan lagi. Ini terkait juga sekaligus menjawab Pak Aloysius tadi. Mohon DPR di Kabupaten Jayawijaya untuk berperan lebih aktif lagi begitu, terkait terutama untuk pengawasan BBM di Kabupaten Jayawijaya ini. Silakan. Terima kasih. Ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu kami turun kunjungan kerja. Sebenarnya bukan hanya terjadi kita lakukan di dalam kota, tapi di luar kota juga kita temukan persoalan yang sama. Saya kasih contoh. Misalnya ini salah satu distrik Bolakme. Bolakme ini ada APMS yang buka. Kemudian di sana itu aktivitasnya tidak ada kita ketemu, sampai rumputnya naik tinggi. Kami sampaikan di forum resmi, pemerintah tolong hentikan ini. Kok bahan barangnya keluar dari Jayapura naik bandara keluar, tapi sampai di sana tidak ada aktivitas. Pemerintah siapkan ini dengan harapan keluarga kita, masyarakat kita yang di belakang ini ada aktivitas di sana supaya bisa terlayani. Tapi hal ini tidak. Kemudian kami sampaikan, lewat forum resmi kami sudah sampaikan, sampai dengan perusahaan tersebut ada laporan resmi ke kita, lalu aktivitas kasih jalan. Nah, ini yang mungkin kami juga mohon kerjasama dengan dinas terkait bagaimana penyelesaian persoalan-persoalan ini. Hanya kami belum ada diskusi yang tadi saya sudah sampaikan. Waktu ini kita membatasi, tapi kami sudah ada agendakan untuk persoalan-persoalan yang tadi saya sudah sampaikan, termasuk saudara Moli punya sampaikan persoalan tadi, keluhan dari masyarakat ini banyak masalah yang kita harus diskusikan. Kami tetap akan agendakan waktu untuk kita diskusikan mencari solusi. Terkait APMS yang di Bolakme tadi, itu temuan Bapak bahwa memang itu kuotanya masuk ke Wamena untuk tujuan di
bolak-balik begitu? Menurut kami, menurut informasi yang anggota kami yang lama, ada DPR ini kan ada anggota-anggota yang sudah periode lalu yang ada. Jadi menurut mereka itu ada kuotanya kita. Kuotanya kita dari kabupaten kita, tapi aktivitas di sana kan tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi ini kami mau supaya ada telusuri ke depannya, kita telusuri sampai dengan orang yang bermain-bermain yang seperti yang Saudara Muli tadi sampaikan. Kami mau supaya ini ada berikutnya tidak ada aktivitas seperti model yang seperti ini. Baik. Pak Kepala Dinas mungkin bisa menjawab ini bahwa di sana kuotanya masuk untuk ditujukan ke sana tapi aktivitas tidak ada di lapangan. Benar, apa yang disampaikan oleh anggota itu benar, dia masuk dalam kategori jumlah kuota Kabupaten Jayawijaya. Dan notabene-nya itu kuotanya pengiriman BBM-nya terjadi. Cuman sampai dengan hari ini kami belum pernah mendapat laporan realisasi penggunaan BBM itu seharusnya lakukan per bulan. Dan itu aturannya. Dan segera kita kirim laporan itu juga kita tindak lanjuti ke BPH Migas. Tapi belum pernah ada laporan buat kami ke pengusaha itu. Dan pengusaha itu sampai dengan hari ini tidak tahu rimbahnya di mana. Siapa yang harusnya melaporkan? Pengusahanya siapa nih? Pengusahanya yang harus lapor. Pengelolaan, apapun alasan pengelolaan itu dilakukan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah merupakan mengawasi pengelolaan BBM ini di kabupaten ini. Dan itu merupakan sebuah kewajibannya. Tapi belum pernah dilakukan kewajibannya itu sampai dengan hari ini. Tapi Bupati Kabupaten Jayawijaya sudah ambil langkah setelah ada masukan atau penyampaian di sidang komisi kemarin di DPR, sudah ambil langkah untuk segera diberhentikan dan kuota itu dialihkan alih fungsikan sesuai dengan kebijakan pimpinan. Itu akan kita lakukan dalam waktu dekat setelah nanti ada waktu kita diskusi lagi dengan DPR seperti itu. Tapi apakah benar seperti yang disampaikan Pak DPR tadi bahwa kuota untuk itu memang sering masuk begitu? Ada? Ya, saya mau bilang ya, cuman bukti manifest kuota itu naik ke Wamena kita tidak bisa dapat merekayasa di sini karena itu yang punya adalah perusahaan yang pegang dan itu dia belum pernah lapor ke kita. Sehingga kita sudah panggil perusahaannya ada di Nabire, sebenarnya posisinya ada di Nabire dan belum pernah ada. Kita sudah lakukan pemanggilan tertulis, lisan tertulis sampai sudah tidak bisa, terpaksa harus cabut. Itu yang kita lapor ke pimpinan dan DPR menyatakan seperti itu, harus dialihfungsikan supaya kuota yang hilang begitu saja itu bisa digunakan untuk di kabupaten ini. Berapa banyak sebenarnya di sana yang hilang ini? Yang hilang di sana itu sekitar 468 KL. KL untuk per bulan? Ya, per bulan. Per bulan. Ya. Sejak kapan? Itu sejak kita perlakukan kupon BBM ini tahun 2014, 15 sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini. Saat ini. Baik. Bung Muli mungkin bisa merespon tentang kondisi yang ada di sana sebagai pihak yang pernah perjuangkan BBM juga. Ya, baik, terima kasih. Terkait APMS itu waktu zamannya Pak Munua, Bapak izin, betul. Kami pernah minta untuk, karena memang terkait penggunaan konsumennya di sana kita khawatirkan tidak terjadi. Ya. Dan sesuai dengan hasil pantauan di lapangan, memang di luar dari harapan yang mana APMS itu tidak berfungsi. Jadi kita minta untuk dipindah fungsikan. Baik. Jadi dialihkan di Kabupaten Jayawijaya di kota, yang mana bisa dibagikan ke 4 APMS tadi untuk didistribusikan ke masyarakat. Nah, namun rupanya sampai hari ini saya baru tahu dari Bapak Kepala kalau memang itu belum pernah terjadi. Ya. Dan Bapak mungkin ini bisa menjadi catatan. Dan yang terakhir, harapannya diskusi ini bisa berkembang ke beberapa kabupaten tadi. Tidak hanya selalu menjadi polemik untuk kita di Kabupaten Jayawijaya. Izin Bapak, karena hari ini pengguna konsumen di Jayawijaya bukan hanya kita masyarakat di Jayawijaya, tapi ada beberapa kabupaten Tolikara, Lanijaya. Nah, ini yang harapannya bisa dikoordinasikan ke pihak-pihak pemerintah setempat
bagaimana kuota-kuota subsidi yang ada di daerah-daerah tersebut. Kalau memang tidak gunakan, mari kasih kita Jaya Wijaya yang coba kendalikan itu. Mungkin begitu Bapak. Karena kendaraan-kendaraan dari daerah-daerah tadi hari ini semua numpuknya untuk pengambilan BBM ada di Kabupaten Jaya Wijaya. Baik, terima kasih. Dan pendengar, pukul 8 saat ini lebih 55 menit waktu kita, tersisa kurang lebih 5 menit ke depan. Dan ini mungkin kita ambil sebagai closing statement dari masing-masing pihak. Mungkin saya langsung ke Muli dulu sekaligus menutup closing statement. Bagaimana harapannya tentang keluhan masyarakat tentang antrian panjang konsumen bensin di Wamena? Ya, baik, terima kasih. Praktis saja. Yang pertama, sistem distribusi ini yang mungkin perlu kita benahi bersama. Nah, yang mana tadi mungkin terkait jam pelayanan itu juga menjadi salah satu faktor. Karena hari ini kita mau bilang soal distribusi dari Jayapura, itu saya pikir tidak ada hambatan. Baik. Karena Trigana sendiri manifestnya selalu kami pantau untuk mencukupi kuota subsidi itu terjamin oleh Aviasi itu sendiri. Nah, dan yang kedua, Bapak izin APMS, contoh kayak yang di Jalan Irian Atas, yang hari ini melayaninya hanya beberapa jam dengan alasan kuota yang habis, tolong ditelusuri dengan baik. Bahkan setahu saya APMS itu saat itu sudah mau ditutup. Nah, karena pelayanan yang diharapkan kepada masyarakat tidak terjadi, namun jumlah kuota yang ada mencukupi, namun dialihfungsikan. Ini harap bisa ditindaklanjuti lagi. Ini manusia-manusia bangsat yang memang hari ini selalu mengorbankan rakyat di Jaya Wijaya. Tolong ditindaklanjuti Bapak. Nah, dan yang berikut, harapannya diskusi ini bisa berkembang ke kabupaten-kabupaten Pemekaran tadi. Bagaimana kita coba melihat kondisi ini bersama. Tidak hanya menjadi beban untuk kabupaten induk, tapi ya konsumen hari ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk masyarakat Jaya Wijaya pengguna konsumen, apabila di lapangan menemukan hal-hal yang ganjal atau tidak sesuai dengan harapan kita, kantor DPR masih ada, kantor Perindak masih ada, atau bisa sampaikan secara personal kepada kami. Baik. Untuk bagaimana kita tindak lanjuti hal ini bersama. Terima kasih. Terima kasih. Dan Pak Iwan mungkin closing statementnya terkait di dialog kita di pagi hari ini. Silakan. Singkat saja. Baik, terima kasih banyak. Ini saya kira minta waktu singkat, tapi saya sedikit jelaskan sebenarnya niat tanggung jawab kita. Tetap kami akan diskusikan, kemudian kami mencari solusi. Soal eksekusi tetap ada di dinas terkait, OPD terkait. Kami punya tanggung jawab mengingatkan, kemudian kami mempersiapkan. Itu kami punya tanggung jawab. Salah satu kendala yang sudah disampaikan oleh dinas tadi, kemudian oleh teman-teman dari perwakilan masyarakat tadi adalah persoalan angkutan. Angkutan ini juga menjadi tanggung jawab di DPR Jaya Wijaya, terutama di Komisi DPRD, Komisi B. Kami juga nanti akan diskusikan dengan mereka apakah memang ini betul ada kendala atau mungkin persoalan bayar tadi ke pihak Pertamina misalnya. Tetap kami akan fasilitasi, kemudian kami diskusikan, kami mengingatkan kepada pemerintah melalui dinas terkait untuk kita bisa bekerja. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terakhir Pak Kepala Dinas mungkin terkait dengan berbagai aspirasi yang disampaikan untuk perbaikan layanan publik khususnya di antrian bensin. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama, terima kasih atas masukan. Semua buat kami di dinas bisa membenahi diri untuk masukan-masukan ini lebih baik lagi. Yang kedua, khusus teman-teman pengguna BBM, kita semua tahu bahwa kuota Jaya Wijaya memang cukup, tapi kita dihadapkan dengan teman-teman Pemekaran. Jadi saya minta tolong untuk dimaklumi ini, kita akan bicara dengan DPR untuk atur sistemnya. Yang ketiga, hasil pantauan laporan dari lapangan, juga informasi dari pagi langsung oleh beberapa PMS bahwa tanggal 1 sampai dengan mulai dari tanggal 1 kemarin karena libur,
terus tidak naik BBM. Jadi tanggal 3 ini ke depan itu sudah bisa saya jamin untuk pelayanan seperti biasa akan kita lakukan. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan pendengar. Saat ini pukul 9 waktu Indonesia Timur dan kami dibatasi dengan waktu sehingga kami harus mengakhiri dialog kita di pagi hari ini meskipun mungkin masih banyak yang perlu kita bahas. Terima kasih Pak Iwan Aso, anggota Komisi B DPRD Jayawijaya, Muli Wetipo dari Forum Masyarakat Jayawijaya dan juga Bapak Lukas Kosai, Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Jayawijaya, dan terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah berpartisipasi dalam dialog kita di pagi hari ini. Semoga kedepannya kita menemukan solusi bersama.